Saya share screen dulu. Silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah tadi disampaikan, kita bertemu kembali ya setelah sekian berapa lama juga saya lupa nggak bertemu. Syukron jazakumullah khairan katsir kepada tim ngaji subuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita membahas tema sebagaimana yang biasa kita bahas, yaitu seputar nafsiyah Islamiyah, khususnya seputar aktivitas dakwah. Ya tentu dakwah yang bagaimana yang kita bahas tidak lain tidak bukan dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Karena dakwah itu banyak, ya dakwah itu bisa bermacam-macam gitu. Namun dakwah yang paling sangat berpengaruh bagi kebangkitan umat Islam, dakwah yang sangat berpengaruh untuk tegaknya aturan-aturan Islam, itu tidak lain tidak bukan adalah dakwah yang berbentuk upaya penerapan hukum-hukum dan aturan Islam di berbagai kehidupan kita. Nah, itu kita sebut dengan dakwah untuk kehidupan Islam. Nah, tema pada pagi hari ini kita ingin mengokohkan laju dakwah itu. Namun aktivitas dakwah itu tidak mungkin berjalan dengan tanpa arahan. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan aktivitas dakwah dan ingin mengokohkan aktivitas dakwah tersebut, maka harus ada arahan dan harus ada metode yang tepat dan benar. Nah, alhamdulillahnya Islam telah menggariskan hal itu dengan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya Islam itu sebagai satu-satunya agama, ya, satu-satunya agama yang secara meyakinkan terbukti bersumber dari Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Islam juga menyatakan dengan tegas bahwa ajaran selain Islam adalah batil dan tertolak. Jadi kalau ada yang mencari selain Islam, ini bahkan ditegaskan lagi oleh Islam. Jadi siapa saja yang mencari ajaran Islam, siapa saja yang mencari agama selain Islam, tentu dia akan mengalami kerugian di akhirat. Dan apa yang dia cari itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya dengan informasi ini saja sudah cukup ya bagi manusia untuk memilih Islam dan hanya memilih Islam semata. Apalagi kita berbicara masalah metode. Ketika kita melakukan aktivitas dakwah, maka sudah cukup sebenarnya bagi kita untuk mendakwahkan Islam saja dan hanya untuk menggunakan metode Islam semata begitu. Nah, jadi dengan informasi ini selesai sebenarnya materi kita. Ya, hanya pilih Islam, selain Islam berarti tertolak. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi barang siapa yang mencari selain agama Islam, berarti kalau dia mencari ajaran selain Islam, mencari agama Islam, mencari selain agama Islam, mencari selain ajaran Islam, mencari selain metode Islam,
dan hukum-hukum selain Islam, fala yuqabbala minhu, maka dia akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi orang itu di akhirat apa? Fil akhirati minal khosirin. Ketika berada di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Nah, dengan ayat ini saja sebenarnya sudah cukup. Bahwasanya pilihan kita hanya pada Islam semata. Nah, namun bagi kita yang sudah memilih Islam, bagi kita seseorang yang telah memeluk Islam, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata tidak semua juga gitu. Jadi bagi kita yang sudah memilih Islam, insya Allah akan dapat janji surga Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata tidak semua orang Islam bisa masuk surga. Berarti ada umat Islam yang tidak masuk surga begitu. Nah, siapa mereka ini? Ya, ini mereka yang enggan. Mereka yang tidak mau, mereka yang ya tidak mau masuk surga berarti. Dari mana informasi ini kita dapatkan? Ya, dalam suatu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Nah, jadi setiap umatku, kata Rasulullah, itu akan masuk surga. Nah, cuman ternyata ada juga yang tidak masuk. Siapa itu? Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Ini kan tentu membuat kita menjadi heran ya. Yang sejak awal tadi bahwasanya agama selain Islam, ajaran selain Islam, metode selain Islam, aturan-aturan selain Islam itu tertolak gitu. Nah, sementara umat Islam yang sudah memilih Islam saja, ternyata ada juga yang tidak mau masuk surga. Nah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, siapa mereka itu? Ya mereka yang enggan. Maka ini tentu saja para sahabat menjadi heran, kok ada umat Islam yang enggan masuk surga gitu. Nah, kila wa man ya'bi ya Rasulullah. Nah, jadi ditanyalah Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu? Ada umat Islam yang dijanjikan surga, tetapi ada yang enggan masuk surga. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Jadi siapa yang enggan itu? Yaitu orang yang mentaatiku, orang yang mengikutiku, orang yang mengambil jalan hidupku, insya Allah dia akan masuk surga. Nah, sedangkan wa man asani, orang-orang yang tidak mau taat kepadaku, orang-orang yang tidak mau mengikuti jalanku, orang-orang yang tidak mau mengambil metodeku, berarti, nah itulah faqada aba, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Berarti umat Islam yang enggan masuk surga itu, orang-orang Islam yang enggan masuk ke dalam surga, yaitu orang yang tidak mentaati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita sebagai umat Islam, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, mau masuk surga, maka ia harus memenuhi syarat agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syaratnya diantaranya adalah dia tidak enggan. Gitu. Ini sudah dijanjikan malah enggan gitu kan. Jadi syarat untuk masuk surga ya cukup dia tidak enggan. Artinya dia mau. Nah, namun kemauannya ini atau keengganannya ini harus dibuktikan dan ditunjukkan. Nah, hal ini dibuktikan oleh dirinya dengan menjadi seseorang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan dia tidak pernah mendurhakai dan menyelisih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila dia paman asoni, barang siapa yang menyelisihiku, tidak mentaatiku atau mendurhakaiku, kata Rasulullah, termasuk di dalam aktivitas dakwah, termasuk di dalam metode dakwah Rasulullah SAW, berarti dia bisa jadi orang-orang yang enggan, ya, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memilih aktivitas dakwah dan metode dakwah Rasulullah SAW ini adalah salah satu bukti kita taat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka untuk mengokohkan laju dakwah kita, nah kita tetap berada di jalur rel, ya, yang sudah memang digariskan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Luar biasa di tengah kondisi umat saat ini, ya, di tengah kondisi berbagai macam cobaan, rintangan, dan segala macamnya yang kadangkala itu menimpa pengemban dakwah dan menimpa kaum muslimin secara umum. Nah, bagi orang-orang yang tetap kokoh di jalur rel ini, insya Allah dialah orang-orang yang memenuhi syarat menjadi orang-orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah sangat sering kita bahas, ya, para ulama juga sudah sering menjelaskan. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanatun, yaitu suri tauladan yang baik. Ya, di dalam keseharian beliau, dari beliau bangun tidur, ya, ketika beliau beraktivitas dalam bermuamalah, ya, termasuk para sahabat apabila ada permasalahan selalu bertanya kepada beliau, ya, bahkan ada hal-hal yang tidak beliau lakukan saja sahabat bertanya. Nah, sampailah kepada aktivitas dakwah dan bagaimana metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Dan orang yang menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai uswatun hasanah, maka inilah orang-orang yang mengharapkan yarjullaha, yang mengharapkan apa? Tentu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang hari kiamat, dialah orang-orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu meneladani Rasulullah SAW, ya, kita harus memahami seluruh perbuatan Rasulullah itu adalah teladan. Seluruh perbuatan Rasulullah itu adalah contoh. Seluruh perbuatan Rasulullah adalah uswah. Nah, meneladani beliau ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, bahkan ada yang hukumnya haram. Jadi misalnya kalau kita mau sholat, maka gerakan sholat, ya, rukun dan tata cara sholat itu wajib mengikuti baginda Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang mau sholat, ya dia harus mengikutiku, gitu. Ikutilah aku sholat. Nah itu wajib. Kalau sudah mengikuti sholat dengan berbeda yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi sholatnya tertolak, kan itu. Nah, termasuklah metode dakwah Rasulullah SAW. Ada juga yang hukumnya sunnah, ya, mengikuti beliau hukumnya sunnah, ya. Ya misalnya bagaimana beliau makan menggunakan tangan kanan, ya kan? Bagaimana beliau menyenangi pakaian yang indah-indah, gitu. Termasuk amalan-amalan sunnah yang beliau lakukan itu juga menjadi hukum sunnah bagi kita, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, dan sebagainya. Ada juga aktivitas beliau yang hukumnya mubah. Nah, kalau kita ikuti, ya mubah-mubah saja. Bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berjalan, ya. Ini aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas beliau sebagai seorang manusia biasa. Namun ada juga kalau kita mengikuti beliau malah haram.
Ya, di antaranya memang ada hukum yang khusus hanya untuk kepada Rasulullah SAW. Misalnya beliau kalau memiliki istri itu kan lebih dari 4. Nah kalau kita ikuti ini bukan malah sunnah ini, apalagi wajib. Ini bahaya kalau diikuti ya. Bisa jatuh kepada keharuman. Nah para sahabat itu adalah generasi terbaik, dan sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang bersemangat di dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Islam, kita yang sebagai aktivis dakwah, sebagai pengemban dakwah, meneladani Nabi itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Artinya, kalau kita tidak cinta kepada Nabi, ya, berarti kita orang-orang yang tidak mau mengikuti beliau. Nah, dan bukan, jadi tidak termasuk ke dalam orang-orang yang cinta kepada Nabi jika enggan mengikutinya, gitu. Jadi kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, maka ikuti beliau. Nah ini Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku itu? Yaitu baginda Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, kita juga ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Nah, syarat utama kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah, maka kita senantiasa mengikuti beliau, senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Dan itu menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, gitu. Nah, artinya cinta kepada Nabi itu berarti cinta kepada Allah. Nah, jangan mengaku cinta kepada Allah tapi dia enggan mengikuti baginda Rasulullah. Nah, ini kan menyelisih apa yang sudah digariskan. Mengikuti Nabi Muhammad SAW tentu saja berbuah pahala. Ya. Nah, banyak amalan-amalan sunnah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu keutamaannya. Ya. Bahkan ada aktivitas yang kita anggap sepele, ada aktivitas yang kita anggap remeh, namun ternyata memiliki keutamaan yang besar. Gitu. Nah, semestinya umat Islam ya, yang kita ini banyak dosa, yang kita ini banyak salah, banyak khilaf. Kalau ada aktivitas yang sepele, ada aktivitas yang remeh, tapi ternyata memiliki keutamaan yang besar, tentu seharusnya kita tergiur kan. Kita ingin, kita berlomba-lomba mengejar itu. Nah, banyak diantaranya misalnya mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dikabarkan kalau kita sering mengucapkan lafaz ini, maka insya Allah ya, kalimat ini memiliki bobot yang berat timbangannya di akhirat. Ya, termasuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu kan berat juga timbangannya. Termasuk mengucapkan istighfar, itu juga berat timbangannya. Ini kan perkara-perkara yang sepele dan mudah. Seharusnya kalau kita menilik kembali hadis di awal ya, bahwasanya umat Islam itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Tetapi masih ada yang enggan begitu. Padahal untuk masuk surga sangat mudah dan gampang. Saking gampangnya ada amalan-amalan sepele yang remeh kita anggap sepele, tapi ternyata di sisi Allah dan di sisi Rasulullah itu adalah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar. Nah, tentu jauh lebih utama lagi
Yang sepele-sepele ini, yang remeh-remeh ini itu istiqomah. Kita sudah bahas tema istiqomah. Ya. Eh, bukan banyaknya dia berinfak, tapi keistiqomahan dia berinfak. Bukan banyaknya dia melaksanakan rakaat sholat tahajud, tapi istiqomahnya dia dalam tahajud. Bukan banyaknya bacaan Quran yang dia baca, tapi istiqomahnya dia membaca Al-Quran. Nah, bukan juga zikir yang dia perbanyak, tetapi istiqomahnya zikir yang dia lakukan, kan itu. Ini tentu lebih jauh lebih luar biasa lagi keutamaannya. Gitu. Jadi selain ada amalan yang sepele memiliki keutamaan, dan di atas itu yang sepele utama istiqomah jauh lebih besar lagi keutamaannya. Jadi sebenarnya untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, untuk masuk surganya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu ya mudah. Tapi walaupun mudah ini kan masih ada saja orang-orang yang enggan. Ya. Waman asoni faqad aba. Itulah mereka yang enggan. Tentu saja baik jika seorang muslim melakukan amalan-amalan yang berpahala. Apalagi jika menghasilkan pahala yang besar. Entah itu amalan sunnah, ya, apalagi amalan wajib. Sehingga seharusnya ia bersemangat. Ia juga senantiasa istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut dan tidak boleh dia menyepelekan. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Sulaim, "Wala tahkiranna syai'a minal ma'ruf wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka. Inna zalika minal ma'ruf." Apa kata Rasulullah? Wala tahkiranna syai'a. Jadi janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Minal ma'ruf. Jadi yang sepele itu ternyata kita dilarang untuk menyepelekan. Yang kecil itu dilarang kita meremehkan. Apa misalnya? Di sini dicontohkan wa antuka lima akhoka. Meskipun kita berbicara kepada saudara kita, wa anta munbasitun, dan kondisi kita itu dalam keadaan yang menyenangkan, senang, gembira gitu. Maka diartikan di sini ya kita itu dengan wajah tersenyum berbicara kepada saudara kita itu. Nah, dengan tersenyum saja kepada saudara kita saat kita sedang berbicara, itu sudah jadi inna zalika minal ma'ruf. Nah, amalan dari suatu kebajikan. Luar biasa. Jadi ketemu saudara kalau berbicara saling senyum kan bahagia ya, senang. Saya ketemu Ustaz Supri ini senyum-senyum terus, saya juga senang gitu. Pagi-pagi sudah dapat senyum, Masya Allah. Ini nikmat ternyata itu. Membayangkan kalau ketemu saudara kita saling marah-marah, saling baper, ya, apalagi saling menghina, na'udzubillah, ya. Tambah saling fitnah, wah ini malah bahaya, na'udzubillah. Nah ini kalau kita istiqomahkan, ini yang kita tidak boleh sepelekan, ternyata memiliki kebaikan. Maka tidak boleh kita meremehkan amal, ya. Namun ingat, bukan berarti tidak ada prioritas amal. Jangan sampai sibuk terhadap sesuatu yang kecil, lalu kita tinggalkan yang besar. Nah ini kita juga diingatkan ini. Jadi walaupun banyak amalan sepele, walaupun banyak amalan yang sederhana, kecil, dan itu kita senang melakukannya, insya Allah itu berbuah kebaikan, berbuah pahala. Namun ingat, ya, bukan berarti tidak ada prioritas amal. Bukan berarti tidak ada amalan yang jauh lebih besar manfaatnya lagi, bahkan yang jauh lebih besar manfaatnya ini malah kita tinggalkan, kita sibuk ngurus yang kecil-kecil itu. Bahkan jangan sampai kita sibuk pada amalan sunnah, tetapi lupa pada amal-amal yang wajib. Nah ini malah bahaya, ya. Karena kewajiban itu harus mutlak didahulukan daripada yang sunnah. Nah karena kalau dia meninggalkan yang wajib, berarti dia termasuk waman asoni, orang-orang yang
menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu hadis, ya ini panjang, ya, eh, ini mengabarkan kepada kami Musa bin Ismail Mahdi, ya, Ibnu Abi Yakub dari Ibnu Abi Nu'min, ya. Kuntu syahidan, sesungguhnya aku menyaksikan li Ibni Umar. Ibnu Umar itu wasa'alahu, dan ada rojulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, andamil ba'udi, tentang darah nyamuk. Nah ini berarti ada kisah riwayat, ya. Ada orang yang mencoba sibuk perkara-perkara kecil tapi dia lupa perkara yang besar. Jadi dikabarkan ada seorang laki-laki itu mempertanyakan tentang darah nyamuk. Mungkin menempel di bajunya atau menempel di kulitnya gitu. Maka berkata Ibnu Umar kepada seorang laki-laki ini, Fakola mimman anta, dari mana engkau? Fakola min ahlil Irak, dari kota Irak, Baghdad. Ya. Nah lalu Ibnu Umar berkata, Kola unzuru, lihatlah, ilahaza yas'alni andamil ba'ud, bahwasanya orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa kodokota lubenan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang membunuh. Siapa? Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di antara masyarakat kota Baghdad pada waktu itu berarti orang-orang Khawarij ini, ya. Ini malah membunuh cucunya Nabi Muhammad SAW. Wasami itu Nabi SAW, dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yaqul huma royahanataya minat dunia, bahwasanya kedua cucu Nabi itu adalah kebanggaan Rasulullah di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini salah satu contoh. Jangan sampai kita sibuk perkara yang kecil tapi melupakan yang besar. Nah ini sindiran kepada kaum Khawarij, ya. Mereka sibuk perkara-perkara kecil, mempermasalahkan masalah darah nyamuk. Padahal mereka lah yang menghasut, memfitnah, bahkan yang mengadu domba untuk membunuh cucunya Rasulullah SAW, ya, Hussein. Ya, ini tadi terjemahannya. Artinya apa? Artinya kita harus memperhatikan amal, ya. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sehingga di dalam amal-amal tersebut kita bukanlah orang-orang yang menyepelekan amal, ya, dan bukan pula orang yang sibuk dengan amalan kecil sampai melupakan amalan yang besar, dan bukan pula orang yang sibuk amalan sunnah tetapi meninggalkan amalan yang wajib. Sehingga kita ingin seluruh amal dapat kita laksanakan. Kita selain melaksanakan amal yang kecil tapi tidak melupakan amalan yang besar. Kita melakukan amalan sunnah tapi tidak meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk melakukan beberapa amal tersebut. Nah ini sesuai sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Adapun yang pertama, amalan kalbu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, ya. Artinya memasang niat di dalam suatu aktivitas itu adalah perkara yang penting. Amal qulub dibandingkan amal jawarih. Nah, namun bukan berarti ini mendorong manusia meninggalkan amalan lahiriah gitu. Jadi mentang-mentang amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, lantas cukup dengan niat saja sudah selesai. Bagaimana sholatnya? Saya sudah niat sholat, tapi dia nggak sholat. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Nah, namun yang dimaksud adalah ketika kita mau melaksanakan amalan lahiriah, maka biasakan pasang niat, biasakan luruskan niat. Karena niat inilah yang menjadi penentu amalan lahiriah kita itu. Ya. Nah, Ibnu Mubarak berkata, ruba amalin soghirin tu'azimuhun niat. Nah, jadi betapa banyak amalan-amalan yang kecil, tapi itu bisa menjadi pahala yang besar. Kenapa? Karena sebab niat. Wa ruba amalin kabirin
tusaghiruhu an-niyah. Juga banyak amalan-amalan yang besar ternyata menjadi kecil pahalanya disebabkan niat. Tadi amalan kecil yang sudah kita bahas dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau istighfar ya. Atau dia tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya itu kan amalan-amalan kecil. Tetapi karena niatnya dia pasrah dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, itu maka bisa menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikabarkan ucapan-ucapan itu timbangannya berat di akhirat. Nah, ada juga amalan yang besar bisa jadi kecil. Kenapa? Karena salah niat. Tahajudnya niatnya karena apa gitu. Termasuk aktivitas dakwah. Ya. Jadi kalau dakwah itu niatnya hanya ingin popularitas, ini kan sayang sekali gitu. Dakwah hanya ingin mendapatkan pundi-pundi emas misalnya, sayang sekali. Juga ini sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat. Ada peristiwa yang mengajarkan kepada kita di perang Uhud misalnya ya. Ada pasukan pemanah yang itu tergoda untuk mengejar ghanimah. Tapi insya Allah mereka sudah diampuni oleh Allah SWT kan itu. Nah, mereka sudah diampuni. Kalau kita kan belum. Makanya niat itu mempengaruhi amalan kita nantinya. Amalan yang kecil bisa jadi besar pahalanya, amalan yang besar bisa jadi kecil pahalanya. Sebab apa? Sebab niat. Nah, contohnya adalah amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pahala amal mereka lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Ya. Padahal amal kita lebih banyak dan lebih besar secara zahir. Nah, dimisalkan ya Rasulullah pernah menyampaikan kalau kita itu infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan pernah bisa menyamai infaknya para sahabat. 1 mud, bahkan setengah mud yang para sahabat itu infakkan. Luar biasa. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyaingi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Namun di beberapa materi sebelumnya kita sudah pernah bahas. Ada amalan yang membuat iri para sahabat itu. Itu yang menggenggam bara api yang kita konsisten dengan dakwah dan seterusnya. Ya. Nah, dalam suatu hadis tadi, la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifahu. Jadi janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Kalau anna ahadukum anfaqa misla uhudun, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, zahaban ya emas, ma balagha mudda ahadi, maka tidak akan pernah menyamai infaknya 1 mud sahabat itu. Wala nasifahu, dan tidak pula setengahnya. Artinya kita yang mengaku memiliki amalan besar, tapi kalau niatnya ingin popularitas, niatnya salah, niatnya ingin mencela sahabat, nah maka dia tidak akan pernah bisa menyamai pahalanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada poin yang pertama ini, bahwasanya kita harus memperhatikan amal kulub kita, ya, maka haruslah kita tanamkan niat yang ikhlas, sehingga agar jadi amal yang ikhlas. Oleh karena itu yang dinilai oleh Allah SWT bukanlah banyaknya amal semata, tetapi siapa yang paling baik amalnya. Siapa orang-orang yang paling baik amalnya, yaitu mereka yang paling ikhlas, mereka yang niatnya paling benar, dan mereka pula yang paling baik di dalam menunaikannya. Allah ingatkan ya, di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan kehidupan ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji orang-orang di antara kalian ahsanu amala, siapa yang amalnya paling baik. Nah, yang paling baik dialah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia shawab ya, benar berdasarkan tuntunan, berdasarkan metode baginda Rasulullah SAW. Jadi aktivitas dakwah
kita pasang niat yang kokoh, ditambah kita shawab, kita benar dalam aktivitas dakwah itu dengan mengikuti metode Rasulullah SAW. Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar amalnya sesuai sunnah. Nah ini kita berada pada jalur rel metode Rasulullah. Ya, akhlasuhu wa as-saubuhu. Ya, orang yang paling ikhlas dan yang paling benar siapa itu? Wa qala al-amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Jadi tidak akan pernah diterima suatu amal itu sehingga dia menjadi atau sampai pada amal yang ikhlas dan benar. Jadi syarat amal diterima itu dua. Ini di dalam tafsir ayat tadi ya, Fudail bin Iyad menjelaskan. Siapa yang paling baik amalnya itu ya orang yang ikhlas dan shawab. Ya, siapa al-khalis itu? Siapa orang yang ikhlas itu? Izakana lillah. Yaitu dia melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Waswab, dan siapa yang benar itu izakana ala sunnah. Ya, apabila dia melakukan sesuatu itu berada di jalur rel tadi, berada di dalam cara yang benar. Nah, rel yang benar itu tentu uswah hasanah kita adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi nyambungnya sampai ke sana. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dalam hadis yang agung dan terkenal tentang pentingnya niat dalam amal. Ini hadis yang panjang, ya. Cuma kita potong ya. Innamal a'malu binniat. Biasanya yang kita hafal yang ini saja depannya ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya semua amal itu terjadi dengan niat dan setiap orang yang mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Kalau dia hijrahnya karena wanita, dia dapat wanita. Kalau dia ingin harta, dia dapat harta. Kalau dia ingin apa, ya dapat itu. Nah, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniat. Dan ini yang menentukan pahala tidaknya kita dalam melakukan amalan tersebut. Baik, itu yang pertama, bahwa amalan hati itu lebih utama daripada amalan lahiriah. Oleh karena itu pasang niat yang lurus, itu maksud yang pertama. Adapun yang kedua, meninggalkan larangan lebih didahulukan daripada menjalankan perintah. Nah, dalam suatu riwayat an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin ya, itu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yakul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa saja yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Fa inama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sungguh yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, dia yang banyak bertanya, udahlah banyak bertanya, menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di dalam riwayat ini didahulukan apa? Lebih utama itu meninggalkan larangan. Ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, maka ini tinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu sebenarnya perkara mudah. Dia tidak perlu usaha gitu. Bisa dibayangkan ya. Sedangkan untuk melakukan amalan yang berupa perintah, ini perlu usaha, perlu tenaga. Mastata'tum, itu ditunjukkan dengan lafaz mastata'tum. Semampu kalian, sekuat kalian, setenaganya kalian. Tapi kalau larangan, tinggal fajtanibuhu, jauhi saja. Itu kan nggak perlu usaha sebenarnya. Tapi ternyata di dalam kondisi kehidupan yang tidak Islami saat ini, ya, meninggalkan larangan ternyata menjadi perkara yang susah dan sulit. Ditambah melakukan yang kewajiban atau melaksanakan perintah juga sulit juga. Itu jadi dua-duanya sulit. Jadi maunya apa umat Islam ini? Meninggalkan larangan sulit, melakukan kewajiban juga nggak semampunya. Nah, ini maunya apa berarti? Ya berarti ini orang yang enggan.
masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kan begitu. Misalnya ada larangan riba, ya. Ini kan tinggal jauhi, kan itu kan. Makanya mudah sebenarnya itu meninggalkan larangan daripada melaksanakan kewajiban. Nah, karena mudahnya inilah lebih didahulukan untuk kita meninggalkan keharaman. Nah, namun jangan lupa ini dibarengkan dengan melaksanakan kewajiban. Mas Tato tuh termasuk aktivitas dakwah. Ya dalam beberapa penjelasan Mas Tato tuh yang bagaimana itu. Mas Tato Tum itu bahkan ada yang menjelaskan itu sampai pingsan. Wah, jadi ada salah seorang sahabat Nabi gitu kan. Dia ingin mendengar pelajaran dari Nabi Muhammad. Dia itu nunggu ngantri gitu. Bahkan milih duduk paling depan gitu. Sampai dia nggak makan atau lapar atau nggak sempat mencari penghidupan. Itu sampai pingsan. Itu baru dikatakan semampu kalian tuh begitu. Jadi kalau kita belum pingsan sampai hari ini berarti masih mampu semua tuh dakwah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau mengingat-ingat amal kita ini memang nggak ada apa-apanya ya. Kita masih belum maksimal berarti. Ya karena kita masih bisa mampu, belum sampai pingsan gitu. Bahkan saudara-saudara kita yang pengaman dakwah ketika terbaring sakit saja itu masih memikirkan dakwah ini luar biasa. Apalagi sampai masih mau beraktivitas ini kan luar biasa. Nah, jadi sangat aneh kalau kita yang flu-flu dikit gitu ya, pusing-pusing dikit. Afan Ustadz izin, ini Mas tak tahu tumnya kemana ini. Ya. Nauzubillah. Ya, semoga kita senantiasa melakukan amalan yang kita upayakan mampu lah. Ya. Nah, maknanya apa? Menjalankan perintah itu sekuat tenaga kita. Jadi kalau ada amanah dakwah, ada amalan kewajiban dakwah ini kita sekuat tenaga. Tetapi meninggalkan larangan ini secara mutlak. Artinya untuk meninggalkan larangan tidak disebut sekuat tenaga. Karena memang meninggalkan larangan itu tidak melakukan sesuatu. Tidak perlu tenaga, hanya tinggal dijauhi. Nah, begitu. Tidak perlu melakukan kan? Kalau beramal kan perlu melakukan, sehingga dia perlu tenaga semampu kita. Tapi kalau meninggalkan larangan, itu tinggal diam saja. Itu sudah cukup. Makanya aneh. Ya, dan memang itulah godaan dan ujian ya. Dia beluakum bagi kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia juga berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami lantas beliau mengatakan ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian maka berhajilah. Nah, maka ada seorang yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah haji tersebut setiap tahun kita lakukan? Ya kan? Beliau pun terdiam. Sampai orang tadi bertanya sebanyak 3 kali. Wahai Rasulullah, apakah kita perlu haji setiap tahun? Nah, maka Rasul pun menjawab, lau qultu na'am la wajabat walamas tatotum. Nah, jika aku katakan iya, ya bayangkan ini. Ya, kalau Nabi mengatakan iya haji itu setiap tahun ini bagaimana kita yang tidak mampu kan begitu. Sumakola zaruni ma taroktukum fa inna mahalaka man kana qablakum bikasroti su'alihim. Jadi ini banyak ya apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian itu banyak orang yang bertanya tapi waqtilafi mereka menyelisihi ala anbiyaihim. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Nah, jadi sekali lagi kalau ada perintah ya kita sekuat tenaga, tapi kalau ada larangan maka ini kita tinggalkan. Jadi kalau Nabi katakan iya setiap tahun tentu jadi wajib tiap tahun dan ini tentu kita tidak akan pernah sanggup karena kewajiban itu perlu tenaga. Nah, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ingatlah orang-orang sebelum kalian tadi jadi binasa karena banyak bertanya, banyak menyelisih perintah Nabi. Nah, namun jika diperintahkan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian dan jika melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Jadi kalau sudah diperintahkan berhajilah ya sudah, jangan tanya-tanya ini berapa tahun sekali. Itu kalau setahun sekali, kalau setahun bisa 10 kali gimana? Ayo. Masya Allah. Ya.
Baik, itu yang kedua. Jadi eh, yang pertama tadi adalah memperhatikan niat, itu lebih utama daripada lahiriah, artinya meluruskan niat yang benar. Dan amal yang harus kita perhatikan itu meninggalkan keharuman dibandingkan masalah yang wajib. Nah, lalu berikutnya ada poin lagi yang ketiga yang harus kita perhatikan. Sudahlah kita apa tadi meninggalkan keharuman karena itu perkara yang mudah sebenarnya. Namun yang ketiga, urusan-urusan yang wajib harus lebih diutamakan dibandingkan urusan-urusan yang sunnah. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi jadi eh, sudahlah kita meninggalkan keharuman harus dibarengi dengan amalan yang wajib. Bahkan kita tidak perlu melakukan amalan sunnah. Kenapa? Kalau amalan sunnah itu membuat kita melalaikan amalan yang wajib. Nah, ini yang harus ditekankan, ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu melakukan amalan sunnah. Jadi kalau ada orang yang masih sibuk amalan sunnah, tetapi dia lalai dengan amalan wajib, ini masalah, ya. Makanya kita tidak lalai pada amalan wajib, baru ditambah yang sunnah. Kira-kira begitu, ya. Dalam suatu hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma qataratu alaihi. Ini hadis qudsi. Jadi tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, yaitu bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilayya mimma qataratu alaihi. Nah, jadi dalam rangka kita takarub kepada Allah, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah itu Allah cintai siapa dia? Ya orang-orang yang melakukan apa yang telah difardukan kepadanya. Jadi amalan yang membuat kita dekat dengan Allah, melaksanakan yang wajib. Nah, melakukan yang fardu. Ingat fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Dan makna fardu itu, ini ulama juga sudah menjelaskan, makna fardu itu apa? Makna fardu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak akan pernah dicabut kefarduan itu sampai tunai melakukannya. Nah, kan itu. Dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, ya, misalnya mengangkat seorang pemimpin yang dia menerapkan Islam, ini fardu kifayah mengangkat seorang pemimpin. Dan kewajiban ini tidak akan pernah selesai sampai itu diangkat pemimpin dan menerapkan Islam. Jadi kalau fardu ini belum dilaksanakan, berarti masih ada tanggungan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan, melalaikan amalan wajib ini, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, banyak orang yang suka membeda-bedakan mana fardu ain, mana fardu kifayah. Padahal ini nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada bedanya? Karena sama-sama fardu. Ya, dia sibuk melakukan fardu ain, lupa fardu kifayah, banyak amalan sunnah. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu fardu ain, fardu kifayah diupayakan, mastata'tum sampai tuntas, sampai selesai. Nah, baru bisa amalan sunnah. Ya. Nah, adapun yang keempat, jadi yang pertama tadi amal yang harus kita perhatikan, luruskan niat. Yang kedua tinggalkan yang haram. Yang kedua tinggalkan yang haram. Yang ketiga lakukan amalan yang wajib. Yang keempat, amal yang manfaatnya dapat dirasakan orang lain lebih utama dibandingkan amal yang manfaatnya hanya diperoleh pelakunya saja. Nah, jadi ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, melakukan amal yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh banyak orang itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya itu hanya untuk kita saja. Contoh, seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, lalu umroh berkali-kali tentu saja baik. Namun lebih baik lagi jika ia menginfakkan harta yang ia gunakan untuk umroh dan haji itu kepada orang yang membutuhkan. Karena bermanfaat bagi orang lain. Misalnya mengasuh anak yatim, ya, menyantuni orang-orang fakir. Tadi di awal ada program orang tua asuh, Masya Allah, luar biasa ngaji subuh ini ya. Ini amalnya ini semoga Masya Allah balasan berlimpah dari Allah ini.
Jadi nggak lupa dengan orang-orang yang membutuhkan. Ditambah majelis-majelis subuh ini kan bermanfaat juga bagi banyak orang. Nah, maka jangan lupa infak-infak yang banyak ke ngaji subuh. Ya, jadi manfaat yang dapat dirasakan orang lain lebih utama dibandingkan manfaat yang hanya bagi Ustadz Supri saja. Ini Ustadz Supri harus bagi-bagi dengan orang lain ternyata. Masya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita perhatikan tadi ada 4 catatan penting, ya. Yang pertama, amalan hati yang ikhlas, meninggalkan keharuman sekaligus melaksanakan kewajiban dan amalan yang bermanfaat untuk orang banyak. Apa amalan yang harus dilaksanakan dengan ikhlas, meninggalkan keharuman dan melaksanakan kewajiban, serta bermanfaat untuk orang banyak? Dakwah. Nah, itu kesimpulan kita. Ya, di ngaji subuh ini komplit dah. Dakwahnya ada, ya, ilmunya ada, sakofahnya mantap, orang tua asuh programnya ada, hibah kitab ulamanya juga ada. Masya Allah. Nah, tinggal istiqomahnya kita doakan sama-sama. Masya Allah ya. Nah, bagi kita apa yang bisa kita lakukan ya dakwah. Dakwah yang bagaimana yang berjuang untuk tegaknya aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan itu. Yang berarti tegaknya daulah Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam. Inilah amal yang luar biasa. Yang dia itu lebih utama, yang dia besar dan utama lagi. Jadi ada amalan-amalan kecil yang dia luar biasa, tapi ada amalan yang besar dan jauh lebih luar biasa. Ini kan harusnya kita pilih, ya. Amalan kecil kadang kita abai, amalan besar malah ditinggalkan, itu malah bahaya kan. Nah, amalan ini adalah amalan dakwah. Dan berada pada jalur rel metode Rasulullah SAW ini harus kita kuatkan. Alhasil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ini berarti harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, para pengemban dakwah itu ia meninggalkan keharuman di tengah-tengah kehidupan yang sekuleristik, kapitalistik, dan dia juga melaksanakan kewajiban, ya, baik aktivitas dakwah maupun aktivitas pribadinya yang wajib. Dan jika Islam tegak secara aturan dan hukum, maka manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, yaitu akan menyelamatkan manusia, baik muslim maupun non-muslim, dari jeratan undang-undang sekuler. Ini luar biasa manfaatnya. Yang mana undang-undang sekuler ini tentu bertentangan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ini haruslah terikat dengan metode dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ikuti metode ini kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang enggan. Buktinya apa? Kita buktikan dengan mentaati Rasulullah sehingga kita termasuk dalam aktivitas dakwah itu. Berarti kita terlibat aktif di dalam dakwah ini. Nah, ini malah kita melakukan dakwah yang lain, meninggalkan dakwah ini salah. Kita harus terlibat di dalam dakwah ini. Ini juga sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka kita wajib mengikutinya. Insya Allah, semoga kita istiqomah di dalam aktivitas dakwah ini, dan tentu saja kita menjadi orang-orang yang mau masuk surganya Allah dan Rasul, ya, dan kita insya Allah dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahalazim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita